Cek cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah materi untuk buku ajar, yaitu menjelaskan tentang ada 3 pembahasan ya. Yang pertama ini format buku ajar. Kemudian nanti yang kedua adalah bagaimana sih cara menurunkan materi dari RPP yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mencari referensi. Buku yang baik itu adalah buku yang referensinya itu selalu diperbarui seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah format buku ajar ya. Sebentar. Oke, untuk format buku ajar seperti yang dibagikan di grup kemarin. Format buku ajar itu seperti ini. Bagian pokok ada 4, yaitu pengantar, kemudian pendahuluan, bagian isi, bagian penunjang. Nah, itu yang pertama itu pengantar itu nanti Bapak Ibu tuliskan kata pengantar untuk ya kata pengantar buku seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian pendahuluan. Di sini ada daftar isi, kemudian tujuan buku pelajaran. Sedikit tambahan ya, buku ajar itu untuk mahasiswa atau untuk tingkat kuliah, kemudian untuk tingkat SD, SMP, SMA, TK itu buku pelajaran seperti itu ya. Intinya sama. Untuk susunannya sama. Di pendahuluan ini ada daftar isi dan tujuan. Kemudian masuk di bagian utama yaitu bagian isi. Nah, bagian isi ini nanti akan dijelaskan per bab gitu ya. Jadi contoh di sini ada A sampai F, itu misalkan bab 1 itu nanti yang A bab 1 tentang apa, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tujuan bab. Lalu ada uraian isi pelajaran, itu langsung dipaparkan materinya, kemudian ada penjelasan teori kalau ada teori-teori yang mendukung. Kemudian ada juga sajian contoh seperti studi kasus atau contoh-contoh terapan dari teori atau materi tersebut, misalkan misal di IPA seperti pernafasan binatang. Nah, itu kan ada ada teori pernafasan, itu bisa dicantumkan juga di situ. Kemudian dilengkapi dengan sajian contoh. Sajian contoh itu seperti bisa gambar, bisa juga tabel. Nah, itu nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di materi berikutnya. Dan yang terakhir juga soal latihan. Jadi satu bab paket dalam buku ajar itu memuat materi, contoh jika ada, kemudian soal latihan. Soal latihan di sini bisa berbentuk bisa berbentuk pilihan ganda, bisa juga uraian. Intinya menyesuaikan dengan materi yang sedang dibahas seperti itu. Dan kemudian ini bisa diterapkan untuk semua bab ya. Jadi susunannya sama. Misalkan ini bab 1, kemudian nanti bab 2, bab 3 dan seterusnya itu juga sama susunannya. Pertama dari judul, kemudian penjelasan, pemaparan materi, teori sampai ke evaluasi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah bagian penunjang. Nah, ini ada di halaman terakhir buku ya Bapak Ibu. Jadi di situ nanti ada daftar pustaka dan data diri penulis. Untuk data diri penulis nanti ada contohnya di grup, kemudian daftar pustaka juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Oke, baik, mungkin untuk format buku ajar sekian. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Nah, pembahasan kedua adalah bagaimana sih cara menurunkan materi dari RPP. Ini contoh kemarin yang diberikan oleh peserta di grup. Terima kasih Ibu. Untuk RPP-nya saya gunakan sebagai contoh pembahasan. Nah, di sini kan RPP 1 lembar. Jadi bagaimana sih RPP ini bisa kita turunkan menjadi sebuah buku ajar. Nah, buku ajar yang baik itu buku yang ibaratnya materinya sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Materi yang kita ajarkan itu adalah materi yang ada di RPP seperti itu. Jadi buku yang kita buat untuk kita terapkan ke pembelajaran kita. Lebih baik lagi jika buku itu bisa diterapkan ke
semua guru yang mempelajari pembahasan yang sama dengan kita atau guru yang sama gitu. Jadi misal untuk ini SMA kelas 11 IPS, nah itu bisa juga digunakan oleh guru-guru kelas 11 yang lain dengan pembahasan yang sama seperti itu. Oke, langsung saja di sini bisa kita lihat di tujuan pembelajaran. Nah, cara mudah atau cara paling gampang untuk menentukan sebuah pembahasan yaitu materi satu pertemuan kita jadikan satu bab seperti itu. Jadi kalau di tujuan pembelajaran ini, misal yang poin pertama itu menjelaskan pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, itu bisa dijadikan satu bab. Untuk pertemuannya nanti bisa satu atau dua kali tidak apa-apa, yang penting ini bisa jadi satu bab seperti itu. Jadi kalau di sini poinnya ada 7, berarti dalam satu semester ini nanti bisa jadi 7 bab pembahasan seperti itu. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Jadi materi yang ada di RPP ini langsung saja kita tarik atau kita turunkan menjadi bagian per bab di buku ajar seperti itu. Jadi bab 1 itu menjelaskan pengertian evaluasi pemberdayaan komunitas, kemudian disambung di bab 2-nya itu menyebutkan ragam evaluasi dan aksi pemberdayaan komunitas dan seterusnya. Untuk bahasanya mungkin bisa sedikit dirubah. Jadi kalau di situ kan menjelaskan pengertian evaluasi. Nah, mungkin untuk bab 1 cukup ditulis evaluasi pemberdayaan komunitas. Gitu. Jadi kemudian bab 2 di sini menjelaskan ragam evaluasi dan aksi komunitas. Nah, nanti bisa ditulis cukup evaluasi dan aksi pemberdayaan komunitas. Seperti itu. Jadi dirubah menjadi apa ya, bahasa baku gitu. Itu saja mungkin untuk dari RPP yang diturunkan menjadi bagian-bagian bab pembahasan di buku ajar. Baik, kita lanjut lagi di materi ketiga atau materi berikutnya, yaitu tentang mencari referensi. Nah, di sini saya atau kita sarankan yaitu menggunakan Google Cendekia. Google Cendekia. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang tahu Google Cendekia atau Google Scholar itu sama, beda di bahasanya saja. Kalau .co.id atau kita menggunakan bahasa Indonesia namanya Google Cendekia. Kalau kita menggunakan bahasa Inggris atau google.com itu namanya Google Scholar. Seperti itu. Jadi intinya sama saja. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit tentang referensi. Di sini adalah Google Cendekia. Tampilannya seperti ini. Hampir mirip dengan Google pada umumnya. Nah, tadi kan materi kita tentang pemberdayaan ini ya, evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, bisa ditulis di sini evaluasi pemberdayaan komunitas. Oke, nah tinggal ditulis kemudian ditekan enter. Nah, di sini akan muncul banyak sekali referensi-referensi yang ditampilkan oleh Google Cendekia. Nah, referensi yang baik itu yang bagaimana? Itu kita bisa menggunakan patokan atau acuan dengan 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan contoh video ini dibuat di tahun 2021, maka maksimal referensi yang digunakan itu adalah 2016, 5 tahun ke belakang. Nah, lebih baik lagi kalau materinya itu lebih baru ya, katakanlah 3 tahun terakhir atau bahkan di tahun yang sama, karena di setiap tahun itu ada perubahan. Seperti misalkan di 2020 kemarin kan ada pandemi, ada COVID. Nah, itu tentu saja sangat berdampak ke perubahan-perubahan yang sangat mempengaruhi. Mungkin juga di materi juga nanti akan berubah seperti tentunya di IPS seperti di pemberdayaan masyarakat yang biasanya itu kita tatap muka, kita ketemu, lalu ada pandemi. Nah,
Di situ perlu yang namanya sebuah update materi, update kajian, update referensi, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu pasti atau ilmu yang seperti matematika, fisika? Kalau untuk ilmu yang pasti seperti itu, ya kita tetap menggunakan buku utama atau mungkin sering kita sebut yang namanya buku babon gitu. Jadi buku yang terdahulu lah, yang teori-teorinya itu kita gunakan sampai sekarang, itu juga boleh. Nah, itu yang diperbarui di bagian mana? Jadi untuk ilmu-ilmu tersebut atau ilmu pasti yang kita perbarui itu cukup di contoh-contoh terapannya saja. Jadi di contoh kasus, contoh-contoh apa ya, contoh terapan. Jadi contoh peristiwa, misalkan tadi kalau di pembelajaran biasanya tatap muka, sekarang daring karena ada pandemi seperti itu. Jadi update materi seperti ini atau update di contoh terapan itu diperbolehkan. Oke, kita kembali lagi ke sini Google Cendekia. Seperti yang saya contohkan tadi, rentang khususnya itu di 2016 sampai 2021. Kita telusuri. Nah, ini adalah filter pertama, yaitu tahun apa ya? Tahun penulisan. Oke. Dan di sini ada banyak, ada dari kebanyakan dari tulisan skripsi ya, tapi ada juga dari buku seperti ini. Ada juga yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja di sini, ada banyak sekali nih, sampai 10. Oke, ada buku, ada artikel seperti itu. Nah, oke, coba saya praktekkan untuk mendownload artikel. Ini kita buka, bisa diklik langsung boleh. Kemudian ini yang buku. Oh, ini tidak bisa dibuka. Nah, kalau buku itu kebanyakan ya, kalau buku kebanyakan di sini disambungkan ke Google Book yang dalam tanda kutip berbayar. Jadi kalau buku-buku di sini itu berbayar, Bapak Ibu. Jadi di sini hanya ditampilkan beberapa halaman saja. Kalau ingin lengkapnya itu bisa di sini, bisa membayar seperti itu. Kemudian kalau untuk contoh artikelnya, ini saya contohkan yang kedua karena yang pertama tadi tidak bisa dibuka. Pemberdayaan komunitas muslim. Di sini upaya pemberdayaan komunitas. Nah, ini kan nanti bisa kita gunakan sebagai contoh-contoh terapan ya Bapak Ibu. Jadi contoh kasus, contoh studi gitu. Jadi yang memperkuat teori yang dibahas. Nah, ini PDF, tinggal diklik. Publisnya di 30 Januari 2019. Nah, untuk cara mendownloadnya tinggal diklik tulisan PDF seperti itu. Oh iya, sebelum di-download mungkin bisa dibaca dulu abstraknya. Apakah ini sesuai dengan yang kita cari? Kemudian untuk isu ini adalah tulisan ini dimuat di jurnal tersebut. Jadi tadi kalau tidak salah ada volume 1. Ya, ini tampilannya kalau di mau diunduh ya. Jadi nanti tinggal diklik yang ini, panah ke bawah. Nah, ini buku lagi juga sama. Kalau buku kebanyakan di sini itu berbayar ya Bapak Ibu. Jadi ada yang gratis. Jadi nanti coba dicari saja. Oke, mungkin ini koneksi internetnya sedikit lambat, mohon maaf. Jadi untuk membukanya agak lama. Nah, ini yang bab 1 pendahuluan. Ada sebenarnya di sini juga lumayan banyak. Ada berapa halaman? Nah, ada 108. Itu belum full. Kalau mau full ya ini harus beli. Mungkin buku ini ada 300 halaman, jadi baru ditampilkan sepertiganya. Kalau ingin full ya bisa membeli seperti itu. Nah, ini jurnal yang tadi, artikel, jurnal, tulisan. Nah, untuk download tinggal diklik unduh.
Nah, maka akan terdownload ke laptop atau ke komputer kita. Oke, mungkin untuk penggunaan Google Cendekia atau Google Scholar seperti itu. Coba nanti Bapak Ibu praktekkan, jika ada kendala bisa ditanyakan. Oke, mungkin sekian dari saya, sekian untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.